Ini dia solusi lensa portrait murah tapi bagus buat para pengguna kamera mirrorless full frame. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah lensa yang udah ada di depan gue yang gue rasa ini adalah lensa cocok. Gue pengen ngomong lensa yang cocok tapi kayak gue udah kebanyakan ngomong yang gitu, jadi ya gue rasa ini adalah lensa yang cocok untuk teman-teman yang pengen motret portrait gitu ya. Atau video-video portrait, itu juga cocok gitu ya. Karena ini adalah lensa full frame 85mm f1.8 dengan harga yang cukup terjangkau dari brand Meike. Yap, ini adalah Meike 85mm f1.8 tapi dia punya tag tambahan. Jadi dia sekarang dengan tag Pro 85mm f1.8 Pro gitu ya dari Meike. Dengan harga yang menurut gue masih cukup affordable di sekitar 6 jutaan aja. Tapi sedikit catatan dulu, kalau kalian pengen belajar videografi model, kalian bisa cek kelas videografinya Sunset Shoot by Faim Ahmad. Dimana di situ kalian bakal banyak belajar teknik-teknik videografi model yang bagus, kualitas kelasnya juga bener-bener HD, bagus, production value-nya tinggi, dan kalian bisa dapat grup eksklusif juga buat para member-member yang ikut kelas tersebut gitu ya, buat sharing di dalam, di luar, bahkan dari materi-materi yang udah dijelaskan di dalam kelasnya gitu. Jadi kalian bisa bertanya-tanya juga, cukup interaktif karena si Faimnya juga aktif di dalam grup tersebut. Langsung aja kalau kalian kepo, kalian cek link yang ada di deskripsi, dan kalau kalian taunya dari ST Media, kalian bisa pakai kode voucher ini buat dapet diskon tambahan. Balik lagi ke lensanya, impresi pertamanya itu bagus, cakep, terasa profesional. Tapi untuk lensa 85mm dia ukurannya nggak terlalu gede ya. Menurut gue ini masih terbilang compact dan gue seneng banget. Karena biasanya lensa-lensa buat portrait itu bawanya setengah mati gitu kan, apalagi kalau nggak ada tim. Dan ini adalah lensa yang termasuk cukup gampang, bahkan kalau kalian pengen bawa harian gitu ya. Kalau kalian maniak yang kerjanya bawa kamera full frame sehari-hari gitu ya, ini termasuk yang paling oke karena tidak menambah beban lumayan berat. Aksennya sendiri juga gue suka banget, selain tadi rasanya profesional dari build quality-nya, tapi aksen yang dipilih tuh dia punya warna kayak bodinya Sony. Jadi kalau kalian lihat secara close up gitu ya, dia ada pattern-patternnya tuh mirip sama bodinya Sony. Jadi klop banget gitu dipasangkan dengan body Sony full frame kalian. Dan dia di sisi belakangnya kalau kita copot kayak gini, dia ada sealing karet dengan warna merah ke oren-orenan. Lebih condong ke merah sih, dan ini gue suka banget karena aksennya membuat si bagian mountingnya ini terlihat lebih profesional. Walaupun kalau kalian pakai kamera Sony sih dia jadi agak nyaru gitu ya, karena si Sony ininya oranye gitu kan. Tapi ya paling nggak terlihat profesional. Sama yang gua rasa bakal jadi kabar gembira juga, selain harganya murah dan kualitasnya bagus, lensa ini tersedia buat 3 pilihan mounting. Jadi kalian punya pilihan untuk Sony E-mount, udah pasti. Kalian juga punya pilihan dengan Nikon Z-mount, yang menurut gue menarik juga ya kalau misalkan lensa ini waktu itu kita pakai di ZR. Mungkin next time kalau ZR ada main lagi ke kita pakai, kayaknya bakal seru banget. Dan ukurannya enteng juga gitu kan. Sama dia juga punya pilihan ke L-mount. Jadi kalian bisa pasangkan ke kamera-kamera Leica dan juga Lumix gitu ya. Which is menurut gue Lumix kayaknya belakangan untuk full frame-nya belum banyak pilihan lensa third party. Dan mungkin Meike ini bisa jadi solusi juga buat kalian. Dari pengetesan kita sih nggak ada masalah. So far bener-bener hasilnya bahkan bisa gue bilang sangat memuaskan, karena ya mengingat harganya juga sangat affordable dan dia memberikan kualitas gambar yang menurut gue lebih dari cukup. Emang dari zaman lensa manual pun, Meike itu kan awalnya dulu lensa-lensa manual, dan dari zaman lensa manual pun kita udah rekomendasikan banget lensa Meike, dan ya so far kualitas tersebut dibawa juga ke lini autofokusnya. So far gue bener-bener puas banget. Gambar yang dihasilkan tajam, reproduksi warna bagus, dan kalau kalian ngejar bokeh itu jelas banget bisa dapat karena dia bukannya f1.8 dengan vokal udah 85mm gitu ya. Jadi kalau kalian pakainya buat kebutuhan portrait foto atau portrait video, udah jelas lensa ini bisa menghandle pekerjaannya dengan baik. Autofocus performance-nya sendiri juga cukup bagus. Dia cepet, sunyi, dan ya paling nggak bisa memaksimalkan body yang kalian pakai. Jadi sesuaikan juga body kamera kalian ya. Kalau body kameranya autofocusnya busuk ya ikutan busuk gitu. Kayak kalau kalian pakainya A72 ya kalian pakein lensa apapun juga tetap autofokusnya bakal busuk. Tapi di sini kita pakai A7R5 dan dia autofokusnya bisa
bisa menyeimbangi dari body kameranya, dan so far nggak ada problem sama sekali. Untuk minimum focusing distance dia berada di 85 cm, bukan yang ekstrim deket, tapi lumayan deket lah, cukup lah untuk sebuah lensa 85 mm. Tapi kalau kalian kebutuhannya kayak buat shot produk dan pengen ngambil detail produk, itu akan lumayan kesulitan dengan jarak 85 cm. Tapi kalau kalian memang pakainya untuk portrait, ya untuk hitungan portrait kalian tetap bisa lumayan deket dengan subjek-subjek di dalam foto atau video kalian. Overall, lensa yang sangat racun menurut gua, worth it juga di kelasnya, karena dia bermain di ranah yang mungkin untuk lensa-lensa portrait memang nggak terlalu banyak pilihan kalian, apalagi dengan pilihan mounting yang ditawarkan tadi sama si Meike. Jadi menurut gua, kalau kalian pengguna full frame dan mountingnya disupport sama lensa ini yang tadi udah gua sebutin, menurut gue worth it buat kalian pertimbangkan juga buat masuk dalam radar kalian. Silahkan kalian cek sendiri aja ya, balik lagi kalian yang menentukan worth it atau enggak. Tapi menurut gue ini adalah lensa yang wajib masuk ke dalam radar kalian, terutama kalau kalian main portrait, foto, atau videografi. Oke, paling itu aja sedikit pembahasan gue seputar Meike 85mm f1.8 Pro kali ini. Kalau misalkan kalian ada koreksi, saran, atau kalian punya pengalaman sendiri juga dengan lensa ini, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, semoga bisa jadi referensi, semoga bisa bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Rizky, dan jangan lupa untuk berkarya.